إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى آتاه من ربه اليقين وترك أمته على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وزد وعظم وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اكتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, puncak dari hari-hari yang ada. Sunnah-sunnah, anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hari raya mingguan kaum muslimin banyak. Dan satu di antaranya jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran membaca suratul Kahf. Surah Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang membaca suratul Kahf menjadikan ia sebagai rutinitas mingguan. Namun pernahkah mereka bertanya, mengapa yang dijadikan sunnah, mengapa yang dianjurkan adalah suratul Kahf? Mengapa bukan suratul Baqarah? Mengapa bukan surah Ali Imran? Mengapa bukan surah Yasin? Mengapa bukan surah-surah yang Al-Mufassal? Para ulama menyebutkan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim di dalam hari-harinya, di dalam kehidupannya minimal akan bertemu dengan 4 fitnah, 4 ujian, 4 cobaan. Fitnatun fid din, ujian pada agamanya. Kemudian fitnatun fil mal, ujian pada hartanya, diuji dengan harta. Kemudian fitnatun fil ilm, ujian pada keilmuan. Kemudian fitnatun fil riasah, ujian pada tahta dan jabatan. Dan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebut suratul Kahfi dengan al-ismatu minal fitan. Al-ismatu minal fitan. Surat Al-Kahfi adalah bagian dari benteng seorang muslim dari fitnah-fitnah yang ada. Fitnatun fid din, ujian pada keimanan, ujian pada agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di awal-awal surat Al-Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim
kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahf. Kisah pemuda yang menyelamatkan keimanan mereka, lari dari kezaliman mereka, menyelamatkan keimanan ke dalam Al-Kahf, ke dalam gua. Kata para ulama, ini adalah gambaran ujian pada agama, ujian pada keimanan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa makhraj, apa solusi, apa benteng dari ujian keimanan tersebut, bagaimana solusi agar lulus dari ujian keimanan tersebut. Allah lanjutkan pada ayat-ayat setelahnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kata para ulama, al-makhraju minha suhbatul akhyar, berkawan, bergabung dengan orang-orang yang saleh, selalu bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari solusi pada ujian keimanan dan ujian pada agama seorang muslim. Kemudian fitnatun fil ilm, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan beberapa ayat, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Biasa disebut dengan qissatu sahibil jannatain, kisah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dua kebun yang begitu memiliki kekayaan di dalamnya. Dua orang, yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dengan dua kebun yang banyak kekayaan di dalamnya, kemudian orang yang kedua tidak memiliki harta yang melimpah. Namun yang membedakan orang yang miskin ini adalah as-sabitu 'alal iman, orang yang teguh di atas keimanannya, dan orang yang memiliki harta adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Kisah sahibul jannatain, kisah pemilik dua kebun tersebut, kata para ulama, adalah gambaran bagi ujian pada harta seorang muslim. Dan bagaimana ketika seorang muslim ingin lulus dari ujian harta tersebut, Allah melanjutkan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Allah mempermisalkan bahwa kehidupan dunia itu seperti air. Sehingga kata para ulama kita jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lulus dan untuk tegar lulus di atas ujian harta, seorang muslim harus fahmu haqiqatid dunia, faham dengan hakikat dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang ketiga adalah fitnatun fil ilm, fitnah ujian pada keilmuan. Allah kisahkan ujian pada keilmuan tersebut pada kisah Musa alaihi salam bersama Al-Khadr, Nabi Khidir yang kita kenal. Khidir alaihi salam, kisah Musa di mana menganggap dirinya sebagai a'lamu ahlil ard, orang yang paling pintar. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa bahwa ada yang lebih pintar darimu wahai Musa. Kisah tersebut kata para ulama menggambarkan bagaimana fitnah atau ujian yang ada pada keilmuan, dan bagaimana seorang muslim agar lulus dalam ujian keilmuan tersebut. Allah cantumkan, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Apa makhrajnya, apa solusinya, apa jalan keluarnya? Sabira, pribadi yang sabar, tawadhu', wala a'si laka amra, wa adamul ghurur bil ilm, tidak berbangga dengan ilmu yang ia miliki, bahwa sesungguhnya seluruhnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya.
Kemudian fitnah yang keempat, ujian yang keempat adalah ujian pada tahta dan jabatan. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wahai Muhammad, engkau ditanya tentang Dzulqarnain. Siapa dia? Dzulqarnain, Allah gambarkan, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dzulqarnain menguasai timur dan barat, memberikan keadilan, kemakmuran, namun sedikit pun tidak goyah kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Dzulqarnain tetap pada perintah utama dan tetap pada keteguhan utamanya, berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa makhraj, apa solusi jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian pada harta dan jabatan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Selalu ada rindu perjumpaan kepada Allah, selalu terikat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sehingga seorang muslim yang membaca suratul Kahf di hari Jumat senantiasa juga untuk membaca dan merenungkan, mentadabburi dan bertafakkur pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan. Kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam suratul Kahf. Ada pelajaran, ada hal-hal yang penting untuk ditadabburi, dan ada solusi yang bisa ditangkap oleh seorang muslim agar terhindar dari fitnah dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal barrur rahim. الحمد لله ولي للصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Kahf, surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan menjelaskan tentang kitabnya, tentang ayat-ayatnya. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala juga tutup dengan penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Apa itu kalimatu rabbi kalau bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kata para ulama, secara keseluruhan terhindar dan benteng dari fitnah-fitnah adalah berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أقيموا الصلاة.